kepada suaminya. Sangat-sangat kecewa dengan suaminya. Tahu namanya suaminya siapa? Ya, Zekli. Kecewa berat Nafa'ullah karena nggak nyangka kalau suaminya melakukan hal itu. Dia sangat terpukul. Akhirnya Nafa ini datang kepada gembanya. Dia ceritakan masalah itu. Dan gembanya bilang begini, nggak mungkin suamimu melakukan hal itu. Suamimu itu orang taat. Suamimu itu orang yang setia. Tetapi Nafa bilang, betul dia selingkuh. Saya saksinya, saya sendiri lihat sendiri. Akhirnya gembalanya bilang begini, coba masalah ini jadikan sebuah jembatan untuk kamu bisa datang dan temukan Tuhan. Nah pada waktu itu dia kemudian pulang ke rumah, masuk kamar setiap hari 3 jam menyembah. Setiap dia menyembah Tuhan, dia taat sama Tuhan, dia cerita kepada Tuhan. Dan pada waktu dia menyembah, betul-betul merasakan hikmatu di dalam penyembahan itu. Dia mengalami pemulihan Tuhan. Dia dipulih Tuhan hatinya. Dan dia mendengar layananku. Saat itu merasakan hadirat yang belum pernah ia rasakan. Justru ada masalah dengan suaminya, membawa dengan Tuhan, membawa dia mengalami yang kelaparan, membawa dia menyadari bahwa Tuhan itu sungguh ada. Dan saat tidak lagi sakit hati dengan suaminya, saat itu tidak sakit hati lagi dengan masalah yang terjadi bagi suaminya, walaupun kemudian pisah, karena itu menjadi keputusan. Tetapi melihat nggak sakit hati lagi, dua lagi nggak mengingat suaminya lagi. Dia betul-betul menyadari bahwa hidup di dalam Tuhan, hidupku hanya untuk mengasihi Tuhan. Jadi dalam persoalan apapun yang kita jadikan persoalanmu itu, kemudian kamu bisa menemukan Tuhan secara pribadi. Karena segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita itu seizin Tuhan. Benturan apa? Kita mau berbenturan dengan sesama jemaat, kita bentuk suami kita bentuk anaknya, itu semuanya seizin Tuhan untuk mendatangkan hal lebih baik di dalam hidup kita. Karena Tuhan setiap kita, dan Tuhan tidak mau kita hidup di dalam keadaan seperti itu. Kita lihat firman Tuhan di sini, apa yang dialami oleh murid. Meskipun Yesus sudah berkali-kali menampakkan diri kepada mereka di tengah-tengah mereka, namun sulit untuk mengenal Yesus. Sulit mengenal Yesus. Saat Yesus hadir di tengah-tengah mereka kemudian percaya ketika hadir dan Yesus menyatakan firman-Nya, kuasanya, memperkenan diri. Dia bersuka-cita saat itu. Dia sangat bahagia pada waktu itu. Tetapi setelah Yesus meninggal, mereka kembali dalam pikiran yang sama. Dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, kadang ini terjadi. Dalam kita saat kita berikan kepada Tuhan, saat kita memuji Tuhan di dalam hidupnya, kita merasakan hadirat Tuhan.
Tetapi ketika kita beranjak keluar tempat lain, hanya akan berbeda. Kita lupa. Harusnya kita pulang dengan sukacita, menerima sukacita dan sejahtera saat kita datang kepada Tuhan. Demikian juga kita saat pulang. Demikian tiap hari terjadi. Ada sukacita, ada semangat baru di dalam setiap kehidupan kita. Hanya orang Kristen, tidak hanya orang Kristen, tidak hanya umat Tuhan, pelayan Tuhan juga seperti itu. Melayani Tuhan ya jalan, nipu orang ya jalan. Bohongin orangnya juga jalan. Ada gak Kristen seperti itu? Ya banyak di luar sana. Di dalam gereja yang memuliakan Tuhan dengan penuh kemuliaan sorak-sorai, tetapi setelah di luar sana kembali kepada masa lalunya. Oleh karena itu pentingnya kita mengalami sesuatu yang lebih di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Bagian kedua saya baca di ayat yang ketiga. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Ya, kita lihat di sini firman Tuhan bahwa ternyata peran seorang gembala itu sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Peran seorang gembala itu sangat penting untuk pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Karena pada waktu murid-murid itu kehilangan Yesus sebagai gembalanya, murid-murid itu kemana Bapak Ibu? Murid-murid itu kembali ke masa lalunya, yaitu apa? Menangkap ikan. Tanpa seorang gembala, tanpa seorang pemimpin, kita akan mengalami yang namanya kematian rohani. Sama dengan murid-murid ketika Yesus meninggalkan mereka, ketika Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka, kemudian mereka kembali menjadi penjala ikan. Padahal Yesus sudah memanggil mereka di dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat 10 di sana dikatakan, "Hari ini engkau tidak lagi menjadi penjala ikan, tetapi menjala manusia." Pada waktu itu mereka mengikut Yesus. Kemana Yesus pergi, ke situ mereka pergi. Kemana Yesus berada, mereka ada di sana. Tetapi ketika Yesus dipisahkan dari mereka, kemudian mereka kembali ke masa lalu mereka. Yang mencuri kembali mencuri, yang menipu kembali menipu, yang hidup dalam amarah kembali ke amarah, yang hidup dalam sungut-sungut kembali ke sungut-sungut. Artinya segala sikap-sikap lamanya dikembali ke situ. Saat tuntunan gembala tidak ada, artinya segala tabiat-tabiat lama itu akan kembali kita lakukan.
Makanya Yesus pernah menyampaikan bahwa ketika rumah itu telah disapu dengan bersih dan ditata dengan rapi, tetapi tidak diisi dengan kebenaran itu sendiri, maka apa yang telah keluar dari rumah itu akan kembali lagi ke sana. Jadi peran seorang gembala dalam pertumbuhan kita sebagai umat Tuhan itu sangat penting. Kita nggak bisa, oh saya sudah ini itu, nggak bisa. Kita melihat di sini Yesus pun menyadari hal itu. Saat dia naik surga, dia berpesan, Roh Kudusku akan turun atas kamu. Aku tidak akan membiarkan engkau sendiri, tapi Roh Kudusku akan turun menunjukkan pimpinan Tuhan. Lewat gembala kita itu penting. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita, berilah hidupmu untuk sepenuhnya digembalakan. Sehingga kita memiliki pertumbuhan di dalam Tuhan. Dan ayat selanjutnya dikatakan begini, mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak mendapat apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar daripada apa yang dialami oleh murid-murid Yesus. Ketika ia meninggalkan Tuhan dalam hidupnya, ketika ia tidak lagi mengenal Tuhan, tidak lagi mengenal suara Tuhan, apapun yang ia lakukan tidak berhasil. Karena hanya dekat dengan Tuhan kita bisa berhasil, kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita lakukan. Coba lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat 2. Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Amin. Jadi kita lihat di sini bahwa rahasia Yusuf diberkati Tuhan adalah penyertaan Tuhan. Jadi kalau kita mau berhasil dalam usaha kita, dalam bisnis kita, dalam keluarga Tuhan, yakinlah akan penyertaan Tuhan di sana. Hanya kita dekat dengan Tuhan, kita akan dibuat berhasil. Bukan hanya berhasil secara yang sudah saya sebutkan tadi, tetapi juga berhasil meninggalkan kehidupan yang lama kita. Itu yang penting. Hanya dekat dengan Tuhan. Oleh karena penyertaan Tuhan, Yusuf dibuat berhasil di dalam apapun yang ia kerjakan. Dalam pergumulan kita, dalam keluarga kita masing-masing, dekatkan diri hanya kepada Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan sama dengan kita mendekatkan diri dengan mujizat Tuhan. Sama dengan kita mendekatkan diri dengan apa yang kita usahakan dan berhasil. Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat 3 jelas dikatakan, apapun yang dibuat
oleh tangannya berhasil. Pastinya kita pengen semuanya berhasil. Usaha yang kita rintis, usaha yang kita kerjakan itu berhasil. Rahasianya apa? Libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan, libatkan Tuhan, libatkan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Buang semua apa yang kemudian menghambat kita mengenal Tuhan. Ayat selanjutnya dikatakan begini, ayat yang keempat. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anakku, adakah kamu mempunyai pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ayat yang ke-6, maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarlah jalamu di sebelah kanan perahumu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Jadi kita lihat di sini ada pesan Yesus kepada murid-muridnya saat murid-muridnya sulit mengenal lagi. Saat murid-muridnya tidak tahu lagi siapa Yesus. Kemudian Yesus berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan." Artinya kalau kita ingin mengalami pembaharuan hidup, ubah cara hidupmu. Kalau mungkin selama ini murid-murid itu hanya menebarkan jalannya di sebelah kiri, coba putar arah. Jangan teruskan cara itu. Ubah jalanmu keliru. Tebarkan jalanmu di sebelah kanan. Berhentilah. Ubah jalanmu, jangan lagi meneruskan jalan itu. Karena itu akan sia-sia, itu akan cuma-cuma. Berhenti dan ubah jalan. Kembali kepada firman Tuhan. Murid-murid biasanya menebarkan jalannya sebelah kiri, dan mungkin belum pernah hal itu gagal. Dan kemudian saat mereka meninggalkan Yesus dan tidak lagi mengenal Yesus, Yesus berpesan, ubah jalanmu, ubah caramu, ubah keadaanmu, ubah paradigma kamu, ubah hatimu. Dan kita melihat di situ ada ketaatan yang dimiliki oleh murid-murid itu. Walaupun dia tidak lagi mengenal Yesus, dia tidak lagi mengenal rupa Yesus, tetapi ketaatan itu tidak akan mengecewakan. Ketaatan kepada suara yang datang, dan ia lakukan itu, yang kemudian ia bisa mengenal Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini hal-hal yang terpenting sehingga kita betul-betul mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan ayat selanjutnya dikatakan demikian. Maka ayat yang ke-7, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika mereka mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian. Lalu
terjun ke dalam danau. Hal yang sama tadi. Artinya apa? Kita harus betul-betul mengenal diri kita. Ketika murid-murid itu berkata dia adalah Yesus, kemudian secara spontan mereka mengenal diri mereka. Ternyata mereka tidak berpakaian. Kita harus mengenal diri kita dengan baik. Apakah kita ini layak di hadapan Tuhan? Bahkan Petrus saat mendengar hal itu tidak hanya ganti mengenakan pakaiannya, tetapi dia juga terjun ke dalam laut dan merasa tidak layak. Merasa tidak pantas mendapatkan belas kasihan Tuhan, merasa tidak layak lagi menerima anugerah Tuhan dalam hidupnya, karena sudah berkali-kali Yesus menampakkan diri kepada mereka, tetapi kemudian melupakan. Jadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus senantiasa terus mengintrospeksi diri kita. Jangan kemudian kita menganggap orang lain yang salah. Jangan kemudian menganggap orang lain yang keliru. Karena itu sulit kita akan mengalami pemulihan Tuhan. Karena ketika kita menganggap orang lain salah, keliru, maka kita menempatkan diri kita yang benar. Sadar atau kita tidak sadari, itu yang pasti terjadi. Kita menempatkan diri kita paling baik. Kita menempatkan diri kita paling benar. Kita menempatkan diri kita paling tidak keliru dalam hidup ini. Oleh karena itu, hal itu harus kita ubah. Kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan baik. Tidak hanya ketika kita saat datang kepada Tuhan kita mengalami jamahan Tuhan,